Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang meneruskan risalahnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah. Di sini Ibu merasa prihatin karena situasi dan kondisi di mana wabah corona belum berakhir. Dan sekarang menunjukkan peningkatan yang signifikan dan imbasnya kepada kegiatan matsama. Terlepas dari itu, dan imbasnya kepada kegiatan matsama dilakukan dengan daring atau online. Terlepas dari itu, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah corona ini berakhir dan kita diberi semangat dalam menjalani semua kegiatan ini. Di sini Ibu akan memberikan materi mengenai sadar hukum dan pendidikan korupsi. Tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Purwati Ratnasari, mengajar Mapel PKN kelas 7, 8, dan 9 dan diberi amanah untuk menjadi wali kelas 9C. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Dan sebelum Ibu menerangkan, Ibu akan memutarkan video mengenai korupsi, dan anak-anakku sekalian coba simak dan pahami video tersebut. Cut dulu Omnya. Gara-gara lu, gara-gara saya, gue diomelin.
sih. Gayanya udah kayak Menteri Pendidikan aja. Jadi kan di baksonya no mangkok. Pokoknya no money no bakso. Yaudah, bayar pakai duit sendiri ya, nggak pakai duit sekolah. Ya tapi kurang bingung dengan tadi. Benar. Ini bang, ini duitnya. Oke, 2 mangkok. Nah, itu dong. Bagus ya. Atas berumah. Anak satu, sebentar. Berikan, kita kan senior. Halo, nama satu ini. Halo, satu. Ya, kau yang masak. Satunya. Oh, salah satu tapi 2 kali nggak naik kan? Lu ini lo bakal gua dengan orang kaya nih. Gua tahu siapa. Lu yang slot, yang naik ojek kan lo. Lebaran dulu ya. Gua punya panggung buat lebaran. Nah, ya. Laki biru, hati biru. Warna baru biru. Makan mecin pagi baru. Racain dulu. Bakso nih. Bakso. Bakso sih. Gimana itu? Iya, mereka lebih mahal itu. Iya, diomongannya nggak tahu. Pakai dulu, pakai dulu. Itu lagi yang brosur buat kuliah ya, Pak? Iya, itu gua bingung nih, bro. Milih mana? Itu pertama sih pakai lihat brosur. Kalau itu lah. Indonesia yang membeli kalau bisa yang terfavorit pakai baju bapak, oke.
Aku juga punya lagu buat kata-kata nih. Makan sagu, jangan pakai nasi. Gue nggak mau jadi tukang korupsi. Oke, ada lu sama bakso. Udah semua tapi bakso. Gua kan di sini ya, tahu aja. Daripada korupsi, korupsi waktu, korupsi uang, mending lu pada mikirin nih hal-hal yang positif, yang inovatif, yang kreatif, biar bangga di sekolah kita. Wah, gue ini cocoknya dari Menteri Ekonomi Kreatif loh. Tadi belum bilang Menteri Pariwisata, sekarang ekonomi kreatif. Bang nih, Ya digabungin aja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mami, kan situ presiden. Masuk kelas, yang penting kan daripada ngerti lu semua. Ya kalau korupsi, kolusi, nepotisme itu salah. Ditambah lagi, kalian di sini belajar adil. Udah berdoain aja supaya prestasi lu makin kinclong, tapi tanpa korupsi. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah menonton atau melihat video yang bertemakan korupsi. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengambil manfaat dari menonton atau melihat video tersebut, yang dimana para pelakunya itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim dan juga Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mengenai sadar hukum dan pendidikan korupsi. Ya. Pak Katela Pak. Ya. Sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu pengertian sadar hukum.
kesadaran yang ada dalam hidup manusia agar senantiasa taat dan patuh pada hukum yang berlaku. Karena negara kita adalah negara hukum, mau tidak mau kita masyarakat Indonesia harus taat pada aturan yang berlaku. Contohnya, masyarakat Indonesia harus membayar PBB, membayar pajak, dan yang lainnya. Dasar hukum dari korupsi dari dasar hukumnya. Dasar hukumnya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua, karena nanti dikaitkan dengan pendidikan korupsi, Ibu cantumkan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, sadar hukum di berbagai lingkungan. Ibu ambil di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sadar hukum di berbagai lingkungan keluarga. Contohnya, menjaga nama baik keluarga, menghormati semua anggota keluarga, menaati nasihat orang tua. Di lingkungan sekolah, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, mengikuti upacara bendera, menjaga nama baik sekolah. Di lingkungan masyarakat, menjaga nama baik masyarakat, melaksanakan siskamling, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan yang terakhir, di lingkungan bangsa dan negara, yang harus kita laksanakan yaitu 1. Menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, membayar pajak tepat waktu, tidak merugikan negara dengan melakukan tindakan korupsi. Nah, yang ketiga ini akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu. Nah, itu apa itu korupsi? Pengertian korupsi ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan ada di dalam KBBI. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991, korupsi itu adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Ibu ambil contoh, misalkan di lingkup kecil ya, di sekolah kalian. Nah, kalian diberi amanah untuk menjadi bendahara kelas. Nah, di situ karena mungkin tidak istiqomah ya. Nah, uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi kalian. Nah, itu termasuk sudah termasuk tindakan korupsi. Penyebab korupsi ada beberapa hal. Pertama, adanya tekanan. Contohnya, misalkan di sebuah keluarga, jadi seorang ibu itu dia pengen sesuatu yang mungkin belum punya, dia menekan suaminya untuk supaya punya sesuatu yang dimiliki oleh tetangganya. Nah, untuk memenuhi keinginan istrinya, seorang suami dia karena kerja di sebuah perusahaan, dia memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu adanya tekanan. Lalu yang kedua, adanya kesempatan, ya. Nah, kesempatan itu pasti ada di mana-mana ya. Seperti tadi
kamu diberi amanah untuk menjadi bendahara karena ada kesempatan untuk memakai uang tersebut, karena uang tersebut ada di kamu. Nah, itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Adanya kekuasaan. Nah, karena seseorang punya kekuasaan, punya jabatan, nah dengan jabatan tersebut dia dengan sewenang-wenang memakai uang yang bukan miliknya. Adanya sifat serakah, keserakahan. Manusia identik dengan sifat serakah. Sudah punya sepeda motor, pingin mobil. Sudah punya mobil, pengen yang lebih besar lagi. Nah, itu sifat serakah. Lalu adanya kebutuhan yang mendesak. Adanya kebutuhan yang mendesak ini cut dulu Pak. Adanya kebutuhan yang mendesak, contohnya ada keperluan yang mendadak, yang ada uang bukan miliknya itu dipakai. Lalu selanjutnya kurangnya pengawasan dari lembaga tertentu. Di sini contohnya tidak ada kontrol dari lembaga tertentu. Dampak korupsi di bidang politik, demokrasi tidak berjalan dengan baik, jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Di bidang ekonomi, lesunya pertumbuhan ekonomi, penurunan produktivitas. Di bidang sosial, meningkatnya kriminalitas, individualisme, mementingkan kepentingan sendiri. Di bidang hukum, penegak hukum tidak berdaya untuk mengadili pejabat tinggi yang korup, hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku. Di bidang pertahanan dan keamanan, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan pada masyarakat. Di bidang lingkungan, merusak tatanan lingkungan masyarakat, pembangunan tidak berjalan dengan baik. Upaya penanggulangan korupsi, adanya kesadaran rakyat pada hukum yang berlaku, ikut bertanggung jawab dalam partisipasi politik dan kontrol sosial, tidak acuh tak acuh, mengutamakan kepentingan nasional. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.